Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alvin Rifansani, berasal dari kelas jurnalistik 2C, dan pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar ilmu dakwah yang diampu oleh Bapak Herman. Dan untuk teknis tugasnya, saya akan memaparkan makna dari dakwah dan ilmu dakwah, serta beberapa term yang terkait seputar dakwah. Oleh karena itu, selamat menyaksikan pemaparan dari saya beberapa menit ke depan. Yang pertama, yaitu adalah dakwah. Dakwah sendiri memiliki dua cara pendefinisian yang berbeda, yakni baik secara linguistik maupun secara terminologi. Secara linguistik atau bahasa sendiri, kata dakwah berasal dari kata doa dalam bahasa Arab ataupun yad'u yang berarti panggilan, ajakan, dan juga seruan. Sedangkan secara terminologi atau istilah, dakwah didefinisikan secara berbeda oleh beberapa tokoh ternama yang berbeda pula. Tokoh yang mendefinisikan dakwah tersebut antara lain adalah Nasaruddin Latif serta Abu Bakar Aceh yang ikut mendefinisikan dakwah, di mana menurut Nasaruddin Latif, dakwah merupakan setiap aktivitas berupa lisan maupun tulisan yang bersifat mengajak atau memanggil manusia lainnya untuk taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlakul Islamiyah. Sedangkan menurut Abu Bakar Aceh, dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali hidup sepanjang ajaran Allah yang benar dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Selanjutnya, berdasarkan dua pendefinisian dakwah tersebut, didapat tiga konklusi atau kesimpulan, yaitu yang pertama, dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam dari seseorang kepada orang lain. Lalu yang kedua, penyampaian ajaran Islam dapat berupa tindakan persuasif atau bersifat mengajak, maupun tindakan preventif atau bersifat mencegah. Dan yang ketiga, penyampaian dakwah sendiri bertujuan agar target dakwah dapat mengamalkan sepenuhnya ajaran Islam. Selanjutnya adalah ilmu dakwah. Berbeda dengan pengertian dakwah, ilmu dakwah adalah suatu cara ilmu yang berisi tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui ataupun melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat, atau pekerjaan tertentu. Dan adapun beberapa pengertian ilmu dakwah dari tokoh ternama sebagai berikut, yaitu yang pertama ada dari Rahmat, mendefinisikan ilmu dakwah sebagai ilmu yang membahas proses penerimaan maupun penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku baik itu individu, kelompok, dan juga masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada Hamzah Yakub yang mendefinisikan bahwa ilmu dakwah adalah suatu pengetahuan yang mengajarkan seni dan taktik menarik perhatian orang atau mempengaruhi mindset seseorang guna mengikuti suatu ideologi atau pekerjaan sesuai ajaran Islam. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa term yang berhubungan dengan dakwah seperti urgensi, objek, serta metode dari ilmu dakwah itu sendiri. Yang pertama adalah urgensi dakwah. Urgensi dakwah sebagai sebuah aktivitas yang bersifat wajib di dalam Islam sangat jelas karena pedoman dasar hukum pelaksanaan dakwah sudah tertera di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Urgensi dakwah semakin diperlukan tatkala manusia modern makin lupa tujuan hidupnya. Mereka hanya menjadikan dunia sebagai orientasi dan tujuan, suatu yang sangat terbatas, jauh dari yang dipesankan agama. Lalu selanjutnya adalah objek ilmu dakwah. Untuk objek ilmu dakwah sendiri, itu terdapat 4 syarat sebuah ilmu, yaitu yang pertama ada objeknya, yang kedua ada metodenya, yang ketiga ada struktur sistematisnya, dan yang keempat adalah dapat divalidasi. Lalu berangkat dari pernyataan tersebut, objek ilmu dakwah terbagi menjadi dua objek, yaitu objek formal dan juga objek material. Objek formal di sini berarti proses penyampaian ilmu dakwah tersebut haruslah dengan tujuan mencari ridha Allah guna memperbaiki kehidupan. Dan adapun beberapa kajian formal ilmu dakwah, yaitu mengajak baik secara lisan maupun tulisan,
sebagaimana salah satu jurusan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu jurusan KPI dan BPI. Yang kedua adalah mengorganisir dan mengelola kegiatan dakwah sebagaimana jurusan manajemen dakwah Islam. Dan yang ketiga adalah mengajak dengan tindakan yang nyata sebagaimana jurusan PMI atau pengembangan masyarakat Islam. Sedangkan objek material ilmu dakwah di sini lebih menjurus kepada sumber materi yang dikaji sebelum disampaikan kepada halayak. Objek material di sini dapat berupa Al-Quran, Al-Hadis, maupun hasil ijtihad ulama serta realisasinya dalam kehidupan. Yang terakhir adalah metode dakwah atau thariqah dakwah, yaitu cara atau strategi yang harus dimiliki oleh seorang dai dalam melaksanakan aktivitas dakwahnya. Berdasarkan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125, metode dakwah ini ada 3, yaitu metode bil hikmah. Metode bil hikmah adalah suatu cara yang digunakan dalam upaya membawa orang lain kepada ajaran Islam dengan menggunakan argumentasi yang pasti, bahasa yang menyentuh hati dengan pendekatan ilmu dan akal. Metode yang kedua yaitu adalah metode mau'izah hasanah. Metode mau'izah hasanah merupakan salah satu metode yang memberikan penyucian dan pembersihan rohani atau jiwa yang memungkinkan masyarakat menerima, memahami, dan menghayati terhadap materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah metode mujadalah. Metode ini memberikan isyarat kepada juru dakwah untuk menambah wawasan dalam segala aspek, sehingga pada akhirnya dapat memberikan jawaban atau bantahan kepada objek dakwah secara benar dan baik serta menyenangkan perasaan. Kurang lebih pemaparan jawaban atas ujian tengah semester dasar-dasar ilmu dakwah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.